Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terpaksa saya membuat video klarifikasi tentang video saya sebelumnya yang ternyata banyak netizen yang menyangka saya adalah pembela UYM. Bahkan saya dibayar oleh UYM atau Ustadz Yusuf Mansur. Sama sekali itu salah, tidak benar. Saya membuat video ini ya atas inisiatif saya setelah saya memang ditelepon dan di WA oleh beliau. Ya, setelah saya memberikan kritik-kritik yang cukup pedas di Instagram beliau. Jadi sama sekali konten video saya sebelumnya itu membela UYM. Ya, ini harus saya klarifikasi biar clear, tidak ada permasalahan. Ya, sekali lagi saya membuat konten ini murni saya juga ingin memberikan tanggapan atau opini yang berkembang bahwa UYM pun juga harus bertanggung jawab atas korban-korban, atas jemaah yang merasa dirugikan, bahkan ada yang merasa ditipu, dan tentu mereka ingin balik semua uangnya, ataupun kalau investasi ingin segera keuntungannya itu juga mereka bisa menikmatinya. Dan jujur saja saya tidak setuju dengan model atau konsep sedekah yang dibawakan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Karena menurut saya sangat kental dengan nuansa bisnis dan matematis serta transaksional. Nah, poin itu yang saya tidak setuju. Nah, termasuk kenapa ini saya pertegas, ya. Kalian bisa melihat kritik saya di Instagram Yusuf Mansur, termasuk balasan WA saya ke beliau, Ustadz Yusuf Mansur. Kalimatnya begini, dan beliau sudah membaca. Saya bilang begini, oh maaf sekali Tas, HP saya speakernya sedikit error karena memang beliau telepon, kemudian WA. Ya, saya mengakui bahwa ketika itu tidak mengangkat telepon, cuma speakernya tidak baik dan saya tidak terlalu bisa mendengar suara dari UYM. Nah, karena suaranya kecil, saya tak menyangka mau ditelepon Ustadz. Saya bilang begitu, ya maaf saya sering komentar di IG Ustadz, ya. Jujur saya gundah dan ragu, dulu memang saya ngefans sekali. Saya suka ceramah Ustadz, makanya saya follow dari dulu-dulu. Tapi akhir-akhir ini setelah lihat video dan berita, pikiran saya jadi berkecamuk. Ya jujur saya selalu mengambil sisi positif dari unggahan Ustadz di IG karena semua positif dan memotivasi. Tapi di sisi lain saya sanksi dengan pribadi karakter Ustadz. Karena beberapa testimoni saya jadi sedih sekali. Jadi maaf, saya terkadang kurang baik dalam berkomentar di IG. Semoga permasalahan lekas selesai. Nah, di sini clear ya. Clear bahwa saya bukan pembela UYM karena justru saya juga memberikan kritik. Dulu saya ngefans, tetapi setelah lihat ceramah-ceramahnya tentang sedekah, saya tidak setuju, ya, atau kurang setuju. Kemudian, ini yang membuktikan saya bukan pembela UYM, kritik-kritik saya di Instagram beliau, saya pernah memberikan komentar, sedekah semata-mata karena Allah, bukan minta imbalan materi. Alhamdulillah dapat pencerahan dari Buya Yahya. Nah, saya kemudian diserang oleh para pendukung UYM di Instagram. Coba lihat, ada jejaknya, ada jejak digitalnya ya. Kemudian saya juga pernah berkomentar ketika beliau mengunggah status ketika kayaknya mau nyoba mobil baru begitu ya. Dan saya bilang, kontradiktif ketika nonton akun atau channel lain isinya berita sedih dan menuntut pertanggungjawaban. Sedangkan di sini serba hal-hal yang menyenangkan, duniawi dan hedonis. Ya, kita nikmati, itulah kehidupan. Nah, terpenting apapun kondisi kita, ya kita syukuri. Yang di dunia ini belum bisa merasakan kekayaan, semoga di akhirat dikayakan oleh Allah. Nah, ini saya memberikan kritik, bahkan ini langsung ditanggapi oleh UYM. Saya bilang bahwa ketika beliau memfollow akun IG saya, kemudian juga telepon WA, jangan-jangan ini gertakan dari UYM. Supaya saya tidak komentar negatif lagi, saya tidak nyinyir lagi bahasanya. Tapi ini saya kritik membangun ya. Bukan saya semata-mata hanya nyinyir, membenci secara pribadinya. Tapi saya tidak setuju dengan cara beliau dalam berdakwah, berceramah,
dan mengajak jemaahnya atau umat untuk sedekah yang tanda kutip mereka merasa terpaksa. Nah, ini poinnya begitu. Ya. Jadi itu. Kemudian saya ingin juga memberikan statement di sini bahwa menurut saya sih setuju saja jika ada ustadz atau kiai yang juga terjun di dunia bisnis yang dikelola secara profesional oleh pengurus atau manajemen, dengan harapan sang ustadz bisa lebih fokus untuk berdakwah dan mendidik umat. Keuntungan bisnis atau dagang tersebut bisa menghidupi pondok dan santri. Ya, saya setuju kalau ada kiai-kiai ustadz berbisnis juga, tapi jelas begitu ya, jelas produknya, jelas usahanya begitu. Saya setuju karena konsep dagang, konsep bisnis, konsep usaha itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Ya, itu sehingga kiai itu juga fokus berdakwah karena tidak lagi ada beban ekonomi. Ya, beliau mampu untuk berdakwah tanpa tanda kutip harus istilahnya menjual ayat-ayat Allah terus dibayar begitu ya. Ini yang risih kadang mendengar ada ustadz tarif ceramahnya sekian juta, sekian ratus juta. Nah, itu kalau ustadz ini berbisnis, otomatis bisa mensupport kehidupannya. Nah, saya setuju dalam hal itu. Tapi kalau bisa dikelola oleh pengurus, oleh manajemen yang baik, oleh santrinya, begitu. Sementara ustadz tetap fokus pada ceramahnya. Kemudian, secara pribadi, saya tidak membenci UYM atau Ustadz Yusuf Mansur, karena saya yakin beliau ada sisi baiknya. Tetapi sekali lagi, saya tidak cocok atau setuju dengan model dakwah atau ceramah, terutama yang membahas soal sedekah. Karena banyak jemaah yang merasa terpaksa, bahkan ada yang mengaku seperti terhipnotis ya untuk memberikan sedekahnya, sehingga timbul permasalahan sampai hari ini. Ya, itu poinnya. Jadi sudah jelas ya. Dan kemudian dalam hal ini saya sangat berempati, ya, sangat berempati mendukung para korban yang merasa tertipu, ya, yang merasa berinvestasi tapi sampai sekarang belum ada kabar jelasnya. Dan saya kira Ustadz Yusuf Mansur segera memberikan tanggapan, bertanggung jawab baik secara material maupun moral, karena ini sudah menjadi isu nasional dan sehingga menjadi polemik yang luar biasa. Netizen wah ramai begitu di media sosial, dan ini nggak baik begitu untuk perkembangan umat begitu. Apalagi nanti imbasnya akan ada pengaruhnya kepada para santri yang sekarang menghafal Al-Quran di pondoknya UYM Darul Quran. Nah, itu kalau bisa jangan jadi korban para penghafal Al-Quran ini. Mereka tetap fokus belajar, fokus menghafal Al-Quran. Dan karena ini sudah masuk ranah hukum, tentu kita juga harus menghargai proses peradilan. Ya, sekali lagi kita berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya. Yang merasa dirugikan tentu bisa menikmati atau katakanlah bisa ada tanggung jawab dari orang-orang yang merugikan. Ya, artinya dalam hal ini mungkin yang dituntut adalah Ustadz Yusuf Mansur dan mungkin manajemennya, pengurus-pengurusnya ya harus bertanggung jawab, supaya para jemaah yang merasa tertipu begitu bisa juga mendapatkan hak-haknya. Yang penting itu. Oke, sekian video saya. Mudah-mudahan jelas poin-poin yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, saya bukan pendukung Ustadz Yusuf Mansur atau pembela Ustadz Yusuf Mansur, bahkan dibayar sama sekali tidak. Semoga ini clear. Ya, para netizen, sekali lagi saya salut, saya empati terhadap mereka yang sekarang membantu, berjuang kepada para korban, ya, para jemaah, para investor yang sudah menggelontorkan uangnya untuk ikut berbisnis dengan UYM, maka mereka pun harus mendapatkan hak-haknya, ya, dan kewajiban dari UYM juga segera bisa terrealisasi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.